Good morning, students. How are you today? I hope everything is healthy and keeps up the spirit. Oke, anak-anak, hari ini kita akan memasuki tema 7, indahnya keragaman di negeriku. Kemudian subtema 3, indahnya persatuan dan kesatuan negeriku, pembelajaran 1 dan 2. Keragaman budaya menghasilkan keragaman karya seni. Salah satu contoh karya seni berupa seni rupa. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah contoh dari karya seni. Berikut ini adalah perbedaan dari karya montase, kolase, mozaik, dan aplikasi. Percantik dekorasi ruang tamu dengan seni mozaik. Mozaik merupakan seni dekorasi dengan merangkai kepingan-kepingan bahan berwarna seperti keramik, batu, atau kertas. Kepingan-kepingan bahan itu disusun sehingga membentuk suatu gambar. Seorang desainer interior, Alexis Tisek, sukses mempercantik tampilan dinding rumahnya dengan karya mozaik bergambar pohon. Sebelum merangkai kepingan-kepingan keramik, Alexis Tisek terlebih dahulu membuat sketsa gambar pohon di dinding rumahnya. Ia kemudian menempelkan kepingan-kepingan keramik berbagai macam warna seperti hijau, oranye, dan coklat hingga terbentuklah gambar pohon yang unik dan mempesona. Kita memperoleh pengetahuan baru yang terdapat pada teks tersebut, yaitu mozaik merupakan seni dekorasi yang dibuat dengan merangkai kepingan-kepingan bahan berwarna, misalnya saja keramik. Kepingan-kepingan keramik disusun sehingga membentuk suatu gambar. Sebelum merangkai kepingan-kepingan keramik, terlebih dahulu membuat sketsa gambar. Kemudian, menempelkan kepingan-kepingan keramik berbagai macam warna hingga terbentuklah gambar pohon yang unik dan mempesona. Karya montase, kolase, aplikasi, dan mozaik dapat memperindah sebuah tempat dan menjadi ciri khas sebuah daerah. Dapat juga mengundang minat seseorang atas keindahan tersebut, terutama di Indonesia yang masyarakatnya sangat beragam. Keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia menjadi magnet bagi para wisatawan. Pernahkah kamu mendengar atau membaca kalimat seperti itu? Apa maksudnya? Maksud dari kalimat tersebut adalah bahwa keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia menjadi daya tarik bagi wisatawan. Mungkin kamu bertanya-tanya, apa hubungannya magnet dengan daya tarik? Nah, terlebih dahulu, lakukan kegiatan berikut. Yang pertama, sediakan magnet batang atau magnet mainan. Kemudian, sediakan benda-benda kecil seperti jarum pentul, peniti, pensil, kerikil, dan daun. Kemudian letakkan di atas meja.
Selanjutnya, dekatkan magnet pada benda-benda kecil tersebut. Catat hasil pengamatanmu. Berhati-hatilah saat bekerja dengan jarum pentul dan peniti. Pastikan tidak ada jarum pentul yang terjatuh di lantai. Pastikan juga peniti tidak terbuka. Setelah selesai digunakan, bereskan dan masukkan kembali jarum pentul dan peniti ke tempatnya. Setelah melakukan kegiatan tersebut, maka adik-adik akan mendapatkan hasil dari kegiatan itu. Hasilnya yaitu jarum pentul dan peniti itu dapat ditarik oleh magnet, sementara pensil, kerikil, dan daun tidak dapat ditarik oleh magnet. Jarum pentul dan peniti dapat ditarik oleh magnet karena terbuat dari bahan logam. Selanjutnya, lakukan juga kegiatan berikut. Yang pertama, sediakan 2 buah magnet batang, misalnya magnet 1 dan magnet 2. Tandai ujung-ujung dari setiap batang magnet, misalnya A dan B. Dekatkan ujung A dari magnet 1 dengan ujung A magnet 2. Apa yang terjadi? Kemudian, dekatkan ujung A dari magnet 1 dengan ujung B dari magnet 2. Apa yang terjadi? Lalu, dekatkan ujung B magnet 1 dengan ujung A magnet 2. Apa yang terjadi? Berikutnya, dekatkan ujung B magnet 1 dengan ujung B magnet 2. Apa yang terjadi? Ketika ujung A magnet 1 didekatkan dengan ujung A magnet 2, maka hasilnya kedua ujung magnet saling menolak. Lalu, jika ujung A magnet 1 didekatkan dengan ujung B magnet 2, maka kedua ujung magnet saling menarik. Apabila ujung B magnet 1 didekatkan dengan ujung A magnet 2, kedua ujung magnet saling menarik. Jika ujung B magnet 1 didekatkan dengan ujung B magnet 2, kedua ujung saling menolak. Nah, dari pengamatan tersebut, kita dapat menemukan bahwa dua ujung magnet yang senama jika didekatkan akan tolak-menolak, sementara dua ujung magnet yang tidak senama jika didekatkan akan tarik-menarik. Selanjutnya, lakukan juga kegiatan berikut. Siapkan sebuah uang logam. Keluarlah dari ruangan. Pegang uang logam yang telah kamu persiapkan, lalu lemparkan kuat-kuat ke atas. Perhatikan arah lemparan agar tidak mengenai teman atau bangunan yang dekat dengan kamu. Apa yang terjadi setelah kamu melempar uang logam itu? Catatlah hasil dari kegiatanmu. Ulangi sebanyak 5 kali. Nah, setelah kamu melakukannya, maka kamu akan mendapatkan hasil bahwa uang logam yang dilempar ke atas, maka akan jatuh kembali ke bawah. Uang jatuh kembali ke bawah karena adanya gaya gravitasi bumi. Semua benda yang dilemparkan ke atas akan jatuh kembali ke tanah. Misalnya saja, bola, pensil, penghapus, dan kertas akan jatuh ke tanah setelah dilemparkan ke atas. Uang logam yang dilemparkan kuat-kuat ke atas akan kembali ke bumi. Bayangkan jika uang itu tidak kembali lagi ke bumi dan terus terbang jauh ke angkasa. Kamu akan kehilangan uang logam itu. Mengapa uang logam itu jatuh kembali ke bumi? Uang logam dan benda apapun yang dilempar ke atas akan kembali lagi ke bumi karena adanya gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya yang disebabkan oleh gaya tarik yang dihasilkan bumi. Gaya gravitasi ini akan menyebabkan semua benda yang berada di permukaan bumi selalu tertarik menuju bumi. Jika tidak ada gaya gravitasi, semua benda yang kamu lemparkan ke atas dapat dengan mudah hilang karena melayang ke angkasa. Bahkan, diri kamu sendiri dapat terbang dan sulit untuk kembali ke rumah. Oleh karena itu,
Gaya gravitasi sangat bermanfaat karena dapat menahan benda-benda agar tetap berada di bumi. Contoh peristiwa sehari-hari yang menunjukkan gaya gravitasi adalah jatuhnya buah yang sudah matang dari dahan pohon ke tanah. Tempat jatuhnya buah atau benda tidak dapat ditentukan tekstur permukaannya. Permukaan tanah maupun tempat yang lainnya juga berbeda. Ada yang bertekstur halus, sebaliknya ada pula yang bertekstur kasar. Secara umum, ada dua macam tekstur permukaan benda, yaitu kasar dan halus. Setiap jenis tekstur memiliki kelebihan dan kekurangan tergantung peruntukannya. Kaca yang bertekstur halus bermanfaat supaya dapat memantulkan cahaya lebih baik. Sebaliknya, ban kendaraan bertekstur kasar. Semakin licin permukaan suatu benda, semakin sulit benda tersebut untuk dipegang. Sebaliknya, benda mempunyai permukaan kasar semakin mudah untuk dipegang. Kekasaran dan kelicinan permukaan benda mempengaruhi nilai gaya gesek yang dihasilkan. Gaya gesek adalah gaya berlawanan arah yang dihasilkan oleh satu benda ke benda lain yang dipengaruhi oleh permukaan benda. Contoh gaya gesek misalnya, gaya gesek antara telapak tangan dengan benda yang dipegang atau gaya gesek antara telapak kaki dengan lantai saat kita melangkah. Gaya gesek antara spidol dan papan tulis saat menulis atau menggambar. Kemudian gaya gesek antara penghapus dan kertas saat menghapus tulisan pensil. Lalu gaya gesek antara roda sepeda yang bergerak di jalan. Kemudian gaya gesek antara lantai dan lemari saat digeser. Manfaat gaya gesek diantaranya, gaya gesek yang timbul saat menggosok-gosokkan telapak tangan bermanfaat untuk menghangatkan tubuh. Gaya gesek yang timbul antara kaki dan lantai saat kita berjalan bermanfaat membuat kita tidak terpeleset. Gaya gesek yang timbul saat batang korek api digesekkan pada permukaan yang kasar bermanfaat untuk menghasilkan api. Gaya gesek yang timbul antara rem dan cakram bermanfaat untuk membuat kendaraan melambat atau berhenti. Gaya gesek yang timbul antara sapu dan kain pel dengan lantai bermanfaat untuk membersihkan lantai. Gaya gesek yang timbul antara parasut dan udara bermanfaat membuat parasut terbang lebih lambat. Gaya gesek yang timbul antara tongkat biola dan senar bermanfaat membunyikan biola. Pada ban mobil dibuat kasar dan beralur. Ya, ban mobil dibuat kasar dan beralur itu bertujuan agar ban tidak slip dan tergelincir saat melaju. Selain itu, gaya gesek juga akan membuat mobil dapat berjalan. Thank you. Happy learning and keep the spirit to continue working. God bless you.